Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Meskipun hari ini atau sore ini cuaca hujan, tetapi bagi anak Tuhan tetap bersukacita. Pada sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit belajar tentang firman Tuhan, yang pada sore hari ini saya akan mencoba sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara tentang doa Bapa Kami. Kita sering melihat tulisan doa Bapa Kami di sekolah-sekolah Kristen, di sekolah-sekolah Katolik, bahkan murid-murid sekolah Kristen atau Katolik sangat hafal dengan doa Bapa Kami, karena hampir setiap pagi doa Bapa Kami selalu diucapkan. Seakan-akan doa Bapa Kami itu sebuah doa yang hafalan atau tulisan hafalan yang mudah dihafalkan. Padahal di satu sisi yang lain, bahwa doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, curahan hati kita kepada Tuhan. Apakah dengan berdoa Bapa Kami itu sudah mewakili curahan hati kita kepada Tuhan? Apakah ketika kita berdoa Bapa Kami semua pergumulan kita sudah terwakili di situ? Apakah saat kita terkena musibah kita berdoa Bapa Kami, apakah kata-kata dalam doa Bapa Kami sudah mewakili ungkapan hati kita saat kita terkena musibah atau saat kita terkena pencobaan? Misalkan kita lagi ada pergumulan yang sangat berat, apakah doa Bapa Kami itu mewakili kata-kata kita memohon kepada Tuhan tentang pergumulan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang doa kami yang secara kasat mata itu adalah seperti doa hafalan atau ayat hafalan atau tulisan yang mudah dihafal. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang difirmankan Tuhan, sesuatu yang difirmankan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang benar adanya. Dan tentang doa Bapa Kami, Tuhan Yesus yang mengajarkan. Di sebuah ayat dia berkata di Matius 6 ayat 9 sampai 13, jika kamu berdoa, katakanlah, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan masih banyak kata-kata tentang doa Bapa Kami. Pada sore hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami. Tuhan Yesus selalu atau seringkali ketika dia berfirman itu ada ungkapan-ungkapan kiasan, ungkapan-ungkapan perumpamaan. Begitu juga doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus menyisipkan sebuah pesan. Jika kamu berdoa, artinya doa Bapa Kami itu adalah aturan atau step atau cara yang benar bagaimana kita menyembah Tuhan, atau bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, atau bagaimana kita berdoa yang sesungguhnya kepada Tuhan. Itulah doa Bapa Kami. Mari kita kupas kata demi kata daripada doa Bapa Kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu adalah bagaimana cara Tuhan
bagaimana cara Tuhan untuk mengajarkan cara menyembah atau berdoa. Di kata yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kudus, arti kudus bagi Tuhan, kudusnya Tuhan sama kudusnya kita, itu sangat berbeda. Kalau manusia dikatakan kudus, ialah ketika manusia itu hidup tidak bercela, atau hidup seturut dengan Kristus, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu dikatakan manusia itu kudus. Tetapi kudusnya Tuhan lain. Di Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Jadi kudusnya Tuhan itu penuh dengan kemuliaan yang besar. Bahkan di zaman Musa, Tuhan sendiri berfirman, tidak ada yang bisa melihat wajahku, karena ketika orang manusia melihat wajah Tuhan, dia akan binasa. Itu saking mulianya. Tuhan itu kita tidak bisa menatap kemuliaannya. Tetapi kenapa ketika Tuhan menjadi Yesus, orang bisa bertemu dengan Yesus, bisa menatap wajah Yesus? Karena ketika Tuhan Yesus, Allah yang perkasa itu turun ke bumi menjadi Yesus, kemuliaannya diselimuti oleh kemanusiaan Tuhan. Dia jadi manusia. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik kembali ke surga, kemuliaannya kembali. Hanya orang-orang yang terpilih nanti yang bisa memandang wajah Tuhan Yesus di surga. Jadi ketika step yang pertama, dimulai dikuduskanlah namamu. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita posisikan hati dan pikiran kita, itu kita sedang menghadap Tuhan yang penuh dengan kemuliaannya. Hati kita seakan-akan kita bersungkur di hadapan kaki Tuhan. Kita tidak layak untuk memandang wajah Tuhan. Posisikan hati kita, selalu kesombongan kita buang semua. Yang hanya adalah hati seorang hamba yang ingin menyembah raja dari segala raja, yaitu Tuhan yang mulia. Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Itu cara yang pertama menyembah Tuhan dengan benar. Jadi kata-kata yang pertama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, itu adalah step pertama kita menyembah Tuhan. Kita bersungkur di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di dalam Mazmur 2 ayat 4 dikatakan, Tuhan itu bertahta di surga. Jadi kerajaan Tuhan itu di surga. Dia mengendalikan seluruh jagat raya melalui tahtanya di surga. Tapi ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Artinya kita membuka hati kita supaya Tuhan yang mulia yang bertahta di dalam surga itu juga bertahta di dalam hati kita. Biarlah Dia yang berdaulat di hati kita. Biarlah Dia yang mengatur setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kita itu yang merancangkan adalah Tuhan. Karena Dia sudah bertahta di dalam hati kita. Itu step yang kedua, bahwa kerajaan di surga, tahta Bapa yang di surga, itu kita mohon kepada Tuhan supaya Dia juga bertahta di dalam hati kita. Itu step yang kedua, cara kita berdoa. Jadi kita izinkan Tuhan untuk berdaulat di dalam hati kita. Yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa tidak meminta
berkat yang besar, tidak meminta berilah masa depan saya yang baik, berilah pekerjaan yang lebih baik, berilah berkat yang berlimpah. Tidak seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang mengatakan bahwa berilah kami rezeki pada hari yang cukup ini. Di dalam Matius 4 ayat 4, ketika Tuhan Yesus dicobai iblis waktu dia berpuasa 40 hari, dia sudah merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari firman Tuhan yang hidup. Artinya tiap hari ketika kita menyembah Tuhan, mindset kita adalah beri saya kekuatan sehari ini saja Tuhan. Beri saya rezeki pada hari ini Tuhan, supaya saya dapat memuliakan nama-Mu, supaya saya dapat melakukan firman yang Engkau sampaikan, supaya firman itu hidup di dalam hati saya. Itu adalah step yang ketiga. Jadi setiap kita berdoa menyembah Tuhan, mindset kita jangan kekayaan, jangan keperluan daging, tetapi minta Tuhan berikan kekuatan, berikan rezeki yang secukupnya hari ini saja, untuk saya dapat memuliakan nama-Mu, untuk saya dapat melakukan firman-Mu. Suatu yang pertama. Langkah yang keempat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus pernah memberi contoh ketika kita bersalah, ketika tangannya berlubang, betapa sakitnya ketika paku itu tertancap di tangan itu. Bagaimana sakitnya ketika duri tancapkan di kepalanya menjadi mahkota. Betapa sakitnya ketika kaki ini dipaku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Bapa yang di surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dia mengampuni kesalahan mereka, meskipun dia dihina, diolok-olok, dibunuh. Satu hal, dia mengampuni. Artinya ketika kita menyembah Tuhan, kita kosongkan diri, hilangkan semua rasa dengki, iri, hilangkan rasa dendam. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, orang yang menganiaya kita, orang yang memberi kesalahan pada kita, kita harus mengampuni. Artinya ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita sudah hidup seturut dengan Tuhan, dan Tuhan akan menerima persembahan kita atau sembah sujud kita akan diterima oleh Tuhan. Yang keempat, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Artinya pencobaan itu kan dari iblis. Jauhkanlah kami dari pencobaan, artinya kita harus meminta kepada Tuhan ketika kita sudah memasuki step pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang terakhir kita meminta penyertaan Tuhan, supaya iblis tidak bisa untuk mencobai kita, supaya kita terbebas dari sesuatu yang jahat. Bukan kejahatan saja yang masuk ke dalam diri kita, tetapi kita terbebas dari kejahatan hati kita. Kalau Tuhan ada atau penyertaan Tuhan ada di dalam hati kita, niscaya ketika kita mau berbuat jahat, Tuhan akan mengingatkan. Jadi doa Bapa kami itu intinya adalah Tuhan mengajarkan bahwa kita cara untuk menyembah Tuhan atau berdoa yang secara benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah menguduskan Tuhan, yang sudah saya uraikan tadi.
Yang kedua adalah mengizinkan Tuhan bertahta di dalam hati kita, berkuasa. Yang ketiga, rezeki secukupnya untuk bisa memuliakan Tuhan. Yang keempat, pengampunan Tuhan. Pengampunan. Jadi kita harus bisa melepaskan semua dendam dulu, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, hidup seturut dengan Kristus. Yang kelima adalah meminta penyertaan Tuhan. Itu doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan secara benar. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saya Heri.